Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Purnama, NPM 21030220003 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi komprehensif kefakultasan. Yang pertama ada prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Hukum asal muamalah adalah mubah, boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kemudian, larangan utama dari prinsip-prinsip dasar fikih muamalah adalah maghrib, yaitu maisir, goror, dan riba. Riba itu adalah tambahan yang tidak dibenarkan. Riba dibagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl adalah pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda. Contohnya emas dengan emas, gandum dengan gandum. Kemudian riba nasiah itu tambahan yang disyaratkan karena penangguhan waktu pembayaran. Kemudian gharar. Gharar itu ketidakjelasan atau tipuan, ketidakpastian dalam akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, maupun penyerahan objek akad. Kemudian maisir. Maisir itu perjudian atau transaksi yang menggantungkan keuntungan pada keberuntungan semata tanpa kerja atau usaha. Selanjutnya, konsep harta. Pengertian harta: sesuatu yang disukai manusia, dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan menurut syarat. Nah, jenis-jenis harta itu ada harta mutakawim. Harta mutakawim itu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syarat. Kemudian ada harta ghairu mutakawim, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan oleh muslim, misalnya khomer, babi, seperti itu. Kemudian ada harta mitsli dan kimi. Harta mitsli itu harta yang ada harta yang setara nilainya di pasaran. Contohnya seperti uang, gandum, beras. Kemudian harta kimi itu harta yang nilainya berbeda tiap satuannya, seperti hewan. Contohnya hewan ternak, kemudian tanah, barang antik. Selanjutnya ada harta mankul dan ghairul mankul. Harta mankul itu dapat dipindahkan. Contohnya seperti mobil, uang. Kemudian harta ghairul mankul itu harta yang tidak dapat dipindahkan. Contohnya tanah, rumah, atau bangunan sejenisnya. Selanjutnya ada konsep akad. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara dan menimbulkan akibat hukum. Kemudian ada rukun akad. Yang pertama, dua pihak yang berakad, penjual dan pembeli. Objek akad, ijab dan qabul. Kemudian ada syarat akad. Yang pertama, balik dan berakal. Objek harus halal dan jelas, dan tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak. Macam-macam akad. Ada kata baru, itu akad yang tidak mencari keuntungan. Contohnya seperti hibah, kemudian qard, wakaf, sedekah. Selanjutnya akad tijarah. Akad tijarah itu akad yang mencari keuntungan. Contohnya seperti jual beli, murabahah, salam, istisna, sewa, dan kerjasama. Selanjutnya ada khiyar atau hak pilih. Ada khiyar majlis. Khiyar majlis itu selama masih ada satu tempat pertemuan. Kemudian khiyar syarat itu hak pilih berdasarkan syarat waktu tertentu. Kemudian ada khiyar aib, itu hak membatalkan jika ditemukan cacat pada barang. Selanjutnya berakhirnya akad. Berakhirnya akad itu jika tujuannya sudah tercapai, dibatalkan, kemudian masa berlaku habis, atau salah satu pihak meninggal dunia. Selanjutnya ada aplikasi muamalah kontemporer. Ada e-commerce atau marketplace.
E-commerce dan marketplace itu ada dropshipping. Dropshipping diperbolehkan jika menggunakan skema samsara atau makelar atau agen. Itu bisa memakai akad jual beli pesanan atau salam. Dilarang jika menjual barang yang belum dimiliki tanpa izin pemiliknya. Selanjutnya ada e-wallet atau dompet digital. Selanjutnya ada saham syariah. Kemudian materi bank dan lembaga keuangan bank syariah. Prinsip syariah dalam operasional bank dan LKS. Yang pertama ada prinsip keadilan, kemudian transparansi, dan larangan maghrib. Peran bank dan LKS. Yang pertama, fungsi penengah sebagai menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat. Selanjutnya ada manajemen risiko. Nah, bank syariah tidak hanya sebagai kreditur, tapi seringkali sebagai mitra usaha. Nah, selanjutnya ada produk dan layanan inti bank dan LKS. Ada penghimpunan dana atau funding, itu ada giro tabungan. Kemudian ada wadiah, yadoma, mudorobah, deposito. Selanjutnya ada penyaluran dana atau financing. Itu ada prinsip jual beli seperti merobah, salam, bisnisna. Kemudian prinsip sewa itu ijaroh. Dan prinsip bagi hasil itu mudharabah dan musyarakah. Kemudian ada produk jasa, itu ada wakalah, contohnya transfer, inkaso. Kemudian kafalah itu garansi bank, hawalah itu pengalihan utang, ran itu gadai syariah, dan sarf itu penukaran falas atau itu arus tunai. Selanjutnya ada isu kontemporer dan inovasi. Yang pertama ada vintage syariah, itu layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan akad pembiayaan secara syariah. Harus diawasi DSN MUI untuk memastikan tidak adanya predatory lending atau bunga mencekik berkedok syariah. Sekian pemaparan materi komprehensif kefakultasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.